Sasak yang ada di Lombok memiliki banyak tradisi dan budaya yang tentunya unik dan menarik untuk disimak. Episode kali ini kami akan mencoba mengulas salah satu tradisi masyarakat Sasak di Lombok Tengah, yaitu tradisi Perang Timbung. Apa dan bagaimana sebenarnya tradisi ini? Yuk langsung saja disimak liputan berikut. Masyarakat adat Pejanggi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sibuk mempersiapkan ritual adat Perang Timbung. Sebut saja Inak Mani, salah seorang masyarakat adat Pejanggi yang ikut sibuk mempersiapkan ritual ini. Di usianya yang sudah mencapai 70 tahun, Inak masih energik mempersiapkan ritual Perang Timbung. Ia dan keluarganya berjibaku membuat timbung atau sejenis lemang dari beras ketan atau hulut. Sebelum dibakar, timbung ini dimasukkan beras ketan ke dalam bambu bulat ukuran sedang untuk dimasak menjadi timbung. Ina menjelaskan persiapan untuk memasak timbung ini sudah dilakukannya sejak minggu yang lalu. Ia berbelanja ke pasar membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat timbung, mulai dari beras ketan, bambu, kelapa, dan bahan lainnya. Ia menjelaskan setelah matang, sebagian timbung akan digunakan untuk perang. Bawa dulang, bawa timbung 2, naik ke atas. Bukaan. Oke, belum mulai ya? Belum mulai. Maaf Pak ya, saya izin foto Pak. Apa dan bahan ini Pak timbung ini Pak? Beras pulut. Kentar, jangan begini. Pulut masih. Kalau udah dicuci dulu, dicuci bersih-bersih, baru direndam. Tapi kalau direndam dengan air santan, lagi enak. Cuma itu aja bahannya Pak ya? Tapi yang hebatnya itu kan bambu, dibakar bambu, dia bilang. Bambu kita bakar pakai bambu. Berapa lama kira-kira Pak? Wih, kira kalau mau masaknya yang tergantung cara kita bakar. Kadang-kadang 7 jam, kalau mau 8 jam. Ini gimana ceritanya Pak? Maksudnya yang bakar nih satu keluarga atau satu lingkung kampung ini atau gimana? Satu desa. Satu desa. Nah maksudnya ada yang bakar di sini, ada yang bakar di sawan itu gimana Pak? Iya, merata kan. Kalau di dalam ini kan nggak ada tempat di dalam. Bakar di luar. Terus dapetin bahannya Pak gimana Pak? Urunan atau gimana Pak? Memang masyarakat sengaja tiap tahun itu kan menanam bahannya itu. Tapi bambu harus dibeli, kelapa kan kita beli, bambu beli, semua bahan. Kalau mengikut tuh, wah, aduh, kadang-kadang nggak tidur pokoknya kalau malam. Dari bersih, ini mau dibersihin dulu, sudah dipotong, dibersihin isinya dalamnya. Baru masukkan daun, sudah kasih, kalau sudah sampai kasih kering itu kulitnya itu baru kasih masuk. Taruh di sana dulu, kita taruh di lagan, namanya lagan itu kan, letak di lagan dulu, sudah siap di lagan, baru kasih air santan. Yang mengerjakan ini Pak, laki-laki atau perempuan ternyata? Sama, udah sama-sama.
Soalnya nggak ada yang saling tolong menolong kan semua tiap rumah semua bikin, nggak ada istilah saling tolong. Ya, sambilan. Iya, Pak. Sambilan. Ya Jang ya, gas Jang. Nah, kita kurangkan api. Kalau sudah kayak gini tuh cukup matiin apinya. Kalau mau yang kering, biar kayak situ maunya kering. Biar Apa diolesin ini Pak? Pas perang itu ya pakai ini lah nanti itu. nggak dicampur apa? Dicampur nggak ada campuran. Lempar biasa gitu. Nah. Utuh. Tapi biasa lah kalau Serbuk-serbuk. mau melempar tuh semua pakai yang jahil pakai batu ini pas masih di gunung. Pasir. Potong dia ambil sedikit, nah segini lah. Udah di aneh ini udah di bulat-bulat. Udah dibulat. Ini kan tinggal lempar. Menurut Sida nih Pak, Mana pernah tahu Pak persis kurang lebih mana pernah tahu Pak. ini kan ada yang bawa dulang nih Pak. Ini dulang mau dibawa kemana Pak? Di sana di atas. Ke makam. Khusus bagi yang perempuan nantinya bawa dulang sambil bawa timbung, bawa timbung 2 sambil bawa dulang. Kalau acara yang lelaki memang di atas sana itu. Kalau udah baca berjanji nanti selakaran sana, selesai selakaran doa, baru acara perang lempar. Sudah ya. Itu lawan Sambilan. lawannya tuh kayak gimana masyarakat? Sebenarnya kalau dulu kan kalau kita dari atas membelain wanita. Ya dulunya kalau wanita turun dari atas itu yang kita lempar dari bawah. Tapi kalau udah nyebrang ke selatan jalan, kita nggak usik. Tapi kalau terus jalan ke barat itu di utara jalan sana itu dikejar. Nah, jadi pembela kita lelaki kalau pacar kita kan dulu pacar kita dinding, kita berani korban. Ada yang ikut belakang sana macam-macam nggak berani nih. Berarti sebenarnya targetnya perempuan yang turun dari itu targetnya ya. perempuan. Nah, pada akhirnya perangnya nggak beraturan jadinya Pak. nggak beraturan. Kan sudah kayak gini itu pakai batu, pakai kayu. Perempuan yang dilempar. Pantainya perempuan. Kayaknya kalau kita istilah apa itu saingan kan istilah kalau pacaran. Malah kita kan yang di dalam sana itu kan kita di bawah. Nah, nanti kalau dia turun bawa pacarnya itu yang kita mau tuju. Tapi kan sudah ada pendindingnya. Kalau turun kan pakai nari, pakai lensar, pakai tebola, pakai itu dia itu kayak WCA, jadi dinding. Tapi bukan 1-2 orang yang lempar, kan kita rame. Kalau nggak kena depan belakang lah pasti kena. Itu kalau kena lemparan gimana Pak? Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa ya. Saya pikir langsung bisa Biasaannya dulu kalau udah ada yang keluar darah, berhenti kan. Keluar darah. Sampai ada yang keluar darah. Kadang-kadang pakai batu, campur batu. Kan masuk batu. Sama kayak perang popat tuh. Kurang lebih kayak gitu juga. Lebih kurang gitu. Cuma di sini tuh kayak ada simbolisnya sebelum itu di atas Sambilan. ada simbolis cewek cowoknya. Ada. Mari pikirin tan dilindi pahit. Menyoroti kecurangan, Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua, Tinggal akibat tenggelam. laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun.
beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Dijelaskan olehnya, maksud dari perang ini bukan dengan mengangkat senjata, tetapi menjadikan timbung yang sudah dimasak sebagai alat perang untuk dilemparkan ke masyarakat adat yang ikut ritual. Tradisi ini ternyata lama juga ya. Persiapan untuk sehari saja masyarakat sudah repot seminggu sebelumnya. Ina menerangkan perang timbung ini memiliki arti mendalam bagi komunitas masyarakat adat Pejanggi, di mana perang timbung ini sebagai simbol persembahan bagi leluhur agar terhindar dari segala macam bahaya. Beberapa masyarakat yang kami temui juga menuturkan ritual perang timbung ini dilaksanakan rutin setiap tahun di komunitas masyarakat adat Pejanggi sebagai pengade-ade atau peninggalan leluhur. Ritual ini dilaksanakan di depan komplek makam Seriwe. Kita masuk ke proses bagaimana sih sebenarnya ritual dari perang timbung ini. Oke, kita langsung ke rentetan atau urutan ritual perang timbung ini. Proses perang timbung ini punya beberapa rentetan ritual adat yang ada di dalamnya, termasuk ritual pengambilan air suci dari Lingkok Siwa atau Sumur Sembilan. Yang bertugas mengambil air ini adalah seorang pemangku. Dijelaskan jika mata air suci Lingkok Siwa dibuat oleh tunjang pemban atau tongkat Raja Pejanggi. Ceritanya kala itu, Pejanggi sedang dilanda kemarau panjang dan hampir seluruh wilayah Pejanggi dilanda kekeringan. Melihat kondisi masyarakat yang semakin hari semakin susah mendapatkan air, kemudian Raja Pejanggi menghentakkan tongkatnya ke tanah dan akhirnya keluarlah air dari tanah tersebut. Air ini selanjutnya dikenal sebagai mata air suci Lingkok Siwa. Air suci yang keluar dari tanah ini dimaknai sebagai sumber kehidupan. Setelah air diambil dari Lingkok Siwa,
Air tersebut kemudian dibawa ke Balai Belik untuk dikelilingi sebanyak 7 putaran, layaknya orang yang sedang melakukan tawaf haji. Kemudian air suci disemayamkan selama 1 malam di Balai Belik. Keesokan harinya diarak oleh masyarakat adat menuju makam Seriwe. Ritual adat perang timbung yang disertai dengan ritual pengambilan air suci dari Lingkosiwa ini berawal dari mimpi buruk Raja Mas Mereje Kesume tentang akan terjadinya huru-hara di lingkungan kerajaan Pejanggi kala itu. Dalang dari huru-hara tersebut adalah seorang yang berasal dari dalam kerajaan itu tersendiri. Berdasarkan mimpi ini, raja harus mengadakan tumbal. Namun, tumbal yang dimaksud dalam bentuk sebuah simbol yang diproyeksikan dalam bentuk sebatang bambu yang dibakar oleh bambu itu tersendiri. Karena ini proses tolak bala, maka prosesinya diawali dengan pengambilan air suci, lalu air suci tersebut disemayamkan di Balai Belik. Terakhir, air suci tersebut dibawa ke makam Seriwe. Ritual di makam dan perang timbung ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada bulan 4 Penggalan Sasa. Pelaksanaan ritual ditandai dengan berbunganya pohon dengah atau pohon purba yang sudah langka. Hanya ditemukan di beberapa wilayah Lombok, salah satunya di komplek makam Seriwe. Sebelum perang timbung dimulai, barisan muda-mudi secara bergiliran memasuki makam untuk diberikan tanda atau dalam bahasa Sasanya sembe, serta membasuh muka dengan air yang telah disiapkan menggunakan ceret oleh pemangku. Sembari proses doa dan lainnya, para perempuan kemudian memuat kepalan-kepalan ukuran telur ayam dari timbung-timbung tersebut untuk nanti mereka gunakan untuk melempar sebagai tanda perang timbung itu dimulai. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Sempurnakan bulan penuh nikmat bersama program penuh inspirasi Omar Ramadan Story.
Selawat Sahur, Cahaya Hati Spesial Ramadan, Kultum Nikmatnya Ramadan, iMovie Spesial Ramadan, Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan, Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Lilin dile bikin tempat mimpi jangkrik. Oh, lamot bakar situ jodoh. Itu sejarahnya kalau kita udah siap untuk mencari pasangan itu, ini kita lempar ke arah barat. Nah, nanti kalau ada yang kena itu udah jodoh kita gitu. Harus lawan jenis tapi. Apa? Iya. Kalau yang kena berarti bukan jodohnya, tapi kalau cowok itu jodohnya. Kalau sudah punya jodoh? Udah. Acara yang ditunggu pun dimulai. Pelemparan timbung pertama dimulai dari dalam areal makam Seribu yang kemudian diikuti oleh masyarakat yang telah berkumpul sedari tadi di depan makam tersebut atau persis di pinggir jalan. Aku lalu biling tidak lama telat bidait nali. Prosesi tadi yang terkait dengan ada pelemparan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang saling berbalik badan itu ada historinya. Cerita yang kami dengarkan dari para leluhur, para tetua kami, pemangku kami di desa, konon katanya dahulu ketika ada dari kalangan perempuan atau laki-laki yang niatnya memang untuk mendapatkan jodoh. Nah itu nanti kalau melempar kemudian ada kena salah satu dari perempuan atau laki-lakinya, salah satunya insya Allah akan dikaruniai jodoh. Bukan jodohnya langsung orang yang kena itu, bukan sebenarnya. Cuma itu adalah prosesnya saja. Di satu sisi bukan hanya itu. Dulu ini merupakan ritual yang kemudian dijadikan sebagai ritual untuk tolak bala. Jadi perang tembung ini sebenarnya istilahnya kita mau perang melawan bala ini. Jadi momentum hari ini ya bala dengan pandemi, semoga dengan kita adakan ritual ini bisa hilang pandemi di negeri ini, khusus di desa kami tentunya. Pelaksanaannya itu setiap bulan Agustus itu tanggal 27 kalau secara bulan sasanya, kemudian diikuti dengan ada gugurnya bunga yang ada di makam ini. Kalau sudah gugur bunga di makam ini, maka itu tanda kita akan segera untuk melaksanakan ritual perang timbung. Dalam tradisi ini, masing-masing peserta saling lempar timbung, baik yang ada di atas maupun di bawah pinggir jalan dan berusaha agar lemparannya dapat mengenai sasaran.
sebagai antusiasme dari masyarakat sebenarnya. Cuma secara ritual dan secara adat itu yang ada di dalam tadi, yang ada di makam. Ada kita selakaran atau berzanzian dan sholawatan, kemudian selesai itu baru kita rasa syukur, saling ini lempar, kemudian ritual yang lain.